Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya Liza Febriani tentunya di channel Sosiologi. Pada kesempatan ini Liza akan membahas atau men-sharing sama teman-teman sekalian tentang perkembangan sosial anak menurut perspektif teoretik Barat dan Indonesia. Buat teman-teman yang penasaran dengan video ini, stay tune terus ya. Let's go to my video. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back. Perkembangan sosial anak menurut pandangan teoretik dari Barat dan Indonesia. Yang pertama kita akan bahas tentang konteks sosial, yaitu adanya hubungan antara dua individu yang menyebabkan timbulnya penciptaan antara Nabi Adam dan Hawa. Menurut Sarjana Suekanto tahun 2003 bahwa manusia tanpa manusia lain pasti akan mati. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa kita sebagai manusia butuh manusia lainnya. Oleh sebab itu manusia tidak bisa hidup sendiri. Jika dia hidup sendiri maka dia akan mati di telan bumi. Yang kedua yaitu falsafah hidup manusia merupakan sebagai makhluk sosial. Bahwasannya kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan sebagai manusia memerlukan bantuan dari orang lain. Seperti kita sedang sakit, pasti kita memerlukan bantuan dari orang lain. Selanjutnya ada 6 macam konteks sosial dalam penciptaan Nabi Adam dan Hawa. Yang pertama, secara asalnya manusia, Nabi Adam diciptakan sendiri. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, "Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah sesungguhnya Tuhanmu satu. Nenek moyangmu satu, kamu semua berasal dari Adam sedangkan Adam berasal dari tanah." Yang kedua, Nabi Adam tak bisa hidup tanpa istrinya. Seperti kita ketahui, Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14 dijelaskan bahwa Adam tidak dapat hidup sendiri tanpa istrinya Hawa. Yang ketiga, secara kelahiran, manusia berasal dari sperma dan ovum atau dari laki-laki dan perempuan. Seperti teman-teman ketahui, saat kita duduk di bangku sekolah, kita pernah belajar biologi. Dalam sistem reproduksi manusia, proses bertemunya sperma dan ovum akan menghasilkan janin manusia. Itulah secara kelahirannya, kita itu dihasilkan dari seorang ibu dan ayah, atau laki-laki dan perempuan. Yang keempat, secara fitrah atau dalam bahasa psikologinya atau bawaan, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan dari sang ibu dan ayah. Seperti dalam hadis Bukhari dan Muslim, bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Yang kelima yaitu pertumbuhan fisik, membutuhkan ASI, suapan makan, minum, dan lain-lain. Intinya kita membutuhkan bantuan dari orang lain dalam pertumbuhan fisik kita dari kecil sampai kita dewasa. Yang keenam yaitu perkembangan psikologis, membutuhkan dasar pembentukan dan bimbingan orang lain, seperti orang tua kita sendiri dan lingkungan sosial. Bahwa perkembangan psikologis ini kita pasti membutuhkan bantuan bimbingan dari orang tua kita. Mulai kita dari usia awal sampai pembentukan di usia akhir. Selanjutnya, perkembangan sosial pada anak, yaitu menurut teoretik dari Barat. Yang pertama ada teori nativisme. Teori ini disebut sebagai fitrah atau manusia berkembang tergantung dari potensi yang dibawa dia sejak lahir. Maksudnya, faktor keturunan dan pembawaan merupakan faktor yang dibawa oleh setiap orang pada waktu dilahirkan. Makna kiasannya bayi seperti kertas kosong. Contoh dalam teori ini dalam kehidupan sehari-hari yaitu sering kita jumpai misalnya ponakan kita atau sepupu kita yang wajahnya itu sangat mirip dengan orang tuanya. Bukan wajah saja, dari bentuk tubuh maupun bakat-bakat yang diwariskan oleh orang tuanya. Yang kedua, teori empirisme. Nah, teori empiris ini tergantung dari pengalaman yang dia dapatkan. Manusia lahir ibarat kertas putih, teori tabula rasa. Pribadinya dibentuk oleh lingkungan atau abawah. Contohnya, seorang anak berkata kasar karena ia mendapatkan pengalaman serupa entah dari keluarga atau temannya. Yang kedua, kita punya trauma terhadap suatu hal yang disebabkan oleh pengaruh seseorang langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, teori konvergensi. Teori ini merupakan paduan dari teori nativisme dan empirisme. Bahwasannya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh perilaku dia lahir saja, tetapi ditentukan oleh pengalamannya juga. Karena teori tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap teori konvergensi. Misalnya saja, seorang anak yang lahir dari kalangan santri atau kiai, maka dia bisa saja menjadi seorang kiai apabila dia hidup
dan dididik pada lingkungan keagamaan atau pesantren. Ini terbukti bahwa lingkungan memiliki pengaruh terhadap perkembangan seseorang, tetapi dalam batas pembawaan yang ada. Teori konvergensi berperan terutama dalam perkembangan bakat yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, perkembangan sosial anak menurut teoretik dari Indonesia atau pandangan dari ahli Indonesia, yaitu menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan terdapat tripusat pendidikan, yaitu yang pertama pendidikan keluarga Yang di dalamnya termasuk ada peran ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, dan lain sebagainya. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama untuk seorang anak. Keluarga tempat seorang anak tumbuh sangatlah berpengaruh bagi pendidikan seorang anak. Pendidikan keluarga menjadi dasar pendidikan seorang anak. Contohnya saja dalam nilai-nilai keagamaan, bersikap dan berperilaku, budi pekerti, dan cara pandangnya terhadap segala sesuatu. pendidikan sekolah, Termasuk di dalamnya ada guru, pegawai, kawan, kurikulum, pembelajaran, media, dan lain-lain. Sekolah merupakan rumah kedua bagi anak yang menyediakan pendidikan berbagai ilmu pengetahuan, keterampilan, budaya, dan juga budi pekerti. Contohnya saja yaitu budaya jujur, saling percaya, gotong royong, disiplin, tanggung jawab, dan lain sebagainya. dan masyarakat umum. Yang termasuk di dalamnya yaitu interaksi sosial, struktur, tradisi, budaya, teknologi, perubahan sosial, HP dan medsos, dan lain-lain. Layaknya keluarga dan sekolah, lingkungan masyarakat sangat mempengaruhi pendidikan seorang anak. Dengan siapa ia bergaul, bagaimana pola pertemanannya, kegiatan apa aja yang dilakukan dalam masyarakat tersebut, budaya yang selalu di masyarakat itu apa aja sih, cara pandang juga perilaku temannya, pergaulannya seperti apa, juga media massa mempengaruhi pendidikan seorang anak di lingkungan masyarakat. Mungkin segitu saja presentasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Semoga bisa bermanfaat dan menambah hasanah keilmuan sosiologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.